menurut Mas Fajri, beliau adalah orang yang sangat luar biasa ini. Adanya tempat ibadah yang berseberangan antara Islam seperti itu, di seberang juga ada katedral. Menurut Anda seperti apa? Apakah ini bentuk representasi dari Indonesia sesungguhnya? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dokter Inspirasi dimanapun Anda berada, senang rasanya kembali saya dapat menyapa Anda tentunya dalam tayangan program Dokter Inspirasi, setiap manusia menginspirasi. Masih di episode Jakarta, dan kemarin pada pertemuan di episode sebelumnya saya sudah membahas beberapa hal yang sangat luar biasa yang ada di ibu kota Jakarta. Dan hari ini kita coba berdiskusi dan sama-sama kita akan melihat bagaimana indahnya Indonesia sesungguhnya ketika mampu bertoleransi dengan baik. Dan ikuti terus perjalanan dalam program Dokter Inspirasi, setiap manusia menginspirasi. Baik, pemirsa Dokter Inspirasi dimanapun Anda berada, saya saat ini sedang berada di Monas dan bersama rekan saya, Mas Dokter Muda nih, luar biasa beliau ini ya. Beliau merupakan dosen dari Winsi Samarinda. Mas Dokter nih, insya Allah nih sebentar lagi nih kita lagi di Monas ya. Artinya hari ini banyak negara kita di Indonesia, wilayah yang ada di Indonesia itu mengatakan bahwa anti ketika ada masjid yang berdampingan dengan ibadah-ibadah yang lain seperti itu. Nah ini kan bentuk, menurut saya hari ini saya terpatahkan ketika melihat Istiqlal dan juga gereja. Nah ini sudah masuk. Nah ini luar biasa nih. Nah ini adalah katedral ya. Dari belakang kami itu adalah Istiqlal. Nah, ini satu buah nilai-nilai Pancasila yang luar biasa. Gimana Mas Fajri melihat ini nih? Ya tentu ini bukan isu baru ya. Dan ini juga bukan barang baru yang ada di Indonesia ya, dua bentuk ini ya. Cuma kalau dipertanyakan terkait ini representasi Indonesia atau bukan, tentu belum. Oh belum. Karena Kenapa belum? Agama. Oh iya betul. Kan ada vihara, ada pura. Itu lebih indah lagi ya. Oke. Tapi kalau dikatakan ini representasi pemahaman Pancasila, iya. Oke. Saya pernah lihat berita itu kalau lagi acara hari raya besarnya ya teman-teman Katolik, Iya betul. itu kadang parkirnya di Istiqlal. Wah. Begitu juga sebaliknya. Kalau rame ini mau sholat Id segala macam, parkirnya ya di katedral. Oh iya betul. Artinya saling support walaupun nilai ibadahnya berbeda seperti itu kan ya, bentuk ibadah pasti berbeda, tapi kalau dalam support saling dia meminjam lahan parkir apa salahnya ya? Iya, seperti itu ya. Parkir aja. Karena kita sama-sama tahu kalau di sini sholat Id itu pasti sampai keluar, ya kan, sampai keluar. Padahal di dalam tadi itu sudah sampai 4 tingkat. Sebesar itu masih nggak cukup gitu. Otomatis kalau parkirannya di sini, kita pasti akan sampai ke sana gitu. Ya nyebrang sampai katedral. Nyebrang sampai ke sana katedral seperti itu. Nah, kalau kita bicara sedikit tentang yang lagi rame moderasi beragama. Nah, ini kan juga muncul ini ya, moderasi beragama itu artinya kita juga harus toleransinya tinggi. Nah, ini sebenarnya bentuk moderasi beragama yang baik kan? Artinya juga kita saling menghargai tempat ibadah dan tidak selalu mengedepankan perbedaan begitu kan ya? Ya, kalau secara gambar, secara visual ya ini benar. Tapi kalau dijadikan alat ukur belum bisa. Oke. Dijadikan alat ukur. Baik. Tapi ini akan indah lagi ya, luar biasa kalau seandainya ada beberapa tempat ibadah yang lain gitu ya. Tapi kalau tidak salah ini coba nanti saya cari referensinya. Istiqlal ini yang menjadi desain itu kalau tidak salah Muslim. Tapi kita akan coba cari. Artinya yang membangun yang pertama kali itu kalau tidak salah itu adalah orang non Muslim yang dia membangun dan desainer dari Istiqlal ini sendiri. Dan kalau kita ke Jakarta, kalau belum ke Istiqlal katanya belum ke Jakarta. Ya belum merdeka. Istiqlal merdeka. Oh, makna Istiqlal itu ya. Nah, saya baru tahu tuh pemirsa teman-teman semua.
Jadi istiqlal itu artinya adalah kembali merdeka. Dan luar biasa di sini masyarakatnya ketika berkunjung, teman-teman yang bekerja di sekitar itu juga ternyata pasti sholat zuhurnya di sini. Dan yang menarik tadi, ketika kita sholat zuhur, habis ajan ada suara juga lonceng seperti itu. Artinya saling menghargai waktu ibadah masing-masing. Seperti itu, luar biasa. Ada pesan Mas Fajri sebelum ini dulu nih kepada pemirsa YouTube saya ini, artinya tentang menghargai saling perbedaan dulu lah. Nih Mas Dokter muda kita ini untuk saling menghargai perbedaan satu sama lain. Ya kalau atau hal yang bisa diambil dipetik pelajaran dari dua hal ini gitu. Ya ini tadi sempat bincang-bincang ya sama Pak Dokter Udo. Jadi ini bentuk demokrasi. Demokrasi itu bebas tapi terbatas. Ini boleh tempat ibadah semua, boleh jadikan tempat sujud semua. Tapi kalau di sana ya kan. Baik. Ada bebas tapi terbatas. Nah, artinya jangan sampai kebablasan seperti itu ya. Luar biasa. Terima kasih Mas Dokter yang luar biasa membersamai saya tentunya jalan-jalan bersama beliau ini luar biasa di Jakarta. Nah, sekarang saat ini sedang belanja di salah satu tempat ya, jual baju muslim dan juga kopiah-kopiah. Sudah beli, dan di sini luar biasa ya, Masjid Istiqlal itu masjid yang juga punya tempat ekonomi tuh, dimana masyarakat di sini tuh bisa berbelanja dekat masjid. Artinya apa? Masjid itu menjadi pusat peradaban tuh, itu juga bisa menjadi pembelajaran. Masjid itu bukan hanya tempat ibadah saja, tapi juga bisa berkumpul dan berkembang untuk mendapatkan makanan-makanan yang halal dan juga berkembangnya bisnisnya umat muslim, kawan-kawan semuanya. Sudah dapat? Ya, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa Dokter Inspirasi dimanapun Anda berada, hari ini saya banyak sekali belajar bagaimana seharusnya kita menjadi warga negara Indonesia yang baik, tanpa juga harus menggadaikan akidah kita sebagai umat Islam. Untuk itu teman-teman semua, marilah kita hidup berdampingan dan juga saling tolong-menolong dalam hal-hal kebaikan. Dan tentu kita juga saling berjalan beriringan untuk selalu menjadikan kehidupan kita ke arah yang lebih baik lagi. Sampai bertemu lagi di episode Dokter Inspirasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.